Insya Allah siap. Apa yang kita mau obrolin hari ini? Kalau dari brief itu kita mau ngomong tentang media sosial sebetulnya. Oke. Dan tapi poin-poin media sosial itu kan banyak ya. Spesifiknya itu terkait dengan kritik. Karena baru-baru ini ada ini nih, kalau baru ini ada kasus Bima Efek ya. Maksudnya gimana? Bima Efek itu TikToker ya, TikToker yang bikin kritikan ke pemerintah Lampung terkait dengan jalan. Nah, itu dramanya ada banyak tuh. Ada intimidasi, ada kemudian ancaman dan yang lainnya sampai kemudian mendapatkan exposure media ya. Sampai jalan yang udah 32 tahun, udah puluhan tahun itu rusak itu tiba-tiba dalam beberapa hari itu beres semua itu. Beres Itu semua. karena kritik gitu. Jadinya menarik sekali untuk kita Jadi bahas ternyata ya. kritik itu diperlukan juga ya. Iya, sesuatu yang katanya omdo tapi efeknya itu luar biasa Luar sekarang ini. biasa. Jadi andai kata tidak ada kritik, jalan yang sudah puluhan tahun rusak tetap rusak. Tetap rusak ya. Tapi dengan adanya kritik maka alhamdulillah Iya, gitu ya, iya. menjadi diperbaiki. Luar biasa. Istilahnya, ya. Tapi kenapa pakai nama Bima? Bima itu nama orang yang kritiknya, tiktokernya, Oh iya, begitu. nama Jadi tiktokernya. tiktokernya namanya Bima, Bima, iya, begitu. nama Bima. Anak Lampung. Anak Lampung, tapi dia berani mengkritik karena dia lagi ada di Australia. Iya. Dan mengalami banyak ancaman sebetulnya. Kenapa harus menunggu di Australia? Karena dia lagi belajar, tugas Lagi belajar. Iya. belajar. Jadi atensinya terhadap tanah airnya Iya, gitu betul. ya. Jadi semangatnya untuk kepada tanah airnya karena ingin membenahi gitu. Betul. Apa aja yang ingin dia benahi? Banyak sih kritik-kritik dia terkait dengan Pemda Lampung sebetulnya. Pemda Lampung kayak jalan, kenapa Lampung itu nggak maju, nah itu dia bahas di TikToknya tuh. Tapi ternyata efektif ya. Efektif, sangat efektif. Karena Ya. dalam waktu singkat Iya. gitu ya. Karena ada respon yang negatif, ya, yang nggak terima itu. Oh ya nggak terima Yang- dikritik. Iya, yang nggak terima, kemudian jadi viral, nah akhirnya blunder gitu, jadi menyerang pemerintah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang memang dikritik itu belum tentu semuanya senang ya dengan betul. kritik ya, terutama yang status quo Ya, sudah sedang pasti. menikmati Iya, gitu iya, ya, iya. sedang menikmati kondisi yang bagi pribadi tersebut ya di zona aman. Yes, betul. Karena di zona aman dia menikmati, kok ini kritik. Tapi bagi masyarakat berbangsa dan bernegara begitu ya. Iya, iya. Jadi bagi masyarakat yang berbangsa dan bernegara memang kritik itu diperlukan. Terbukti alhamdulillah dengan kritik itu dalam waktu sekejap gitu ya. Dalam waktu sekejap nggak pakai nunggu rapat gitu ya, mungkin betul ya. sekali. Iya, Nggak pakai nunggu rapat pemerintah dengan DPR gitu ya. Tapi nunggu viral Mi. Oh begitu. Jadi ada nunggunya juga Iya, ya. karena sekarang tuh kan istilahnya menarik gitu. Dalam semua bahasannya ada istilah yang namanya kalau di hukum itu no viral no justice gitu. Kalau nggak ada viral itu nggak ada keadilan. Oh gitu. Sekarang itu kan gitu. cara Ini mainnya. hukum tak tertulis ya. Iya, iya. Jadi memang hukum pun ada dua macam hukum ya. Betul. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tidak tertulis ya, ya. Dan kadang-kadang hukum tidak tertulis itu manjur ya. Yes. Sangat efektif ya. Iya, luar biasa. Terus bagaimana menurut Aap? Kita mau kupas dari mana ini? Sebaiknya sih kalau saya mendefinisikan kritik itu sendiri sebetulnya Mi. Yang menariknya itu kan kita memahami itu kan apa sih yang yang kita maksud dengan kritik. Saya rasa kalau kita membahasnya dari itu akan sangat seru obrolannya Mi. Oke, Ya. gimana? Kalau saya memahami kritik itu kan ada dua proses yang nggak bisa lepas. Yang pertama analisis, yang kedua kan evaluasi. Kritik itu intinya itu aja sebetulnya. Ada analisis, ada evaluasi. Yang ini lahir dari respon terhadap sesuatu. Sesuatu itu baik itu berupa tingkah laku, kemudian kebijakan maupun ungkapan. Ungkapan itu bisa dikritik, kebijakan itu bisa dikritik, tingkah laku itu bisa dikritik. Nah, dari sinilah kemudian kritik itu kan bahan dasarnya itu data.
ya data. Nah, semakin baik datanya, semakin objektif bahasannya, analisisnya itu kan akan lebih baik. Maka dari dua aktivitas tadi ya, analisis dan evaluasi, maka sebetulnya muara dari kritik itu kan peningkatan, perbaikan, peningkatan. Perbaikan, Betul, betul. Saya rasa itu. Nah, kalau Dan ini terjadi. iya, dan itu terjadi gitu. Terus, Iya, kalau misalkan kritik tanpa data itu kan nantinya bukan kritik, itu Fitnah. iya fitnah atau mungkin gosip. Gosip. Jadi yang paling dasar perlu untuk kita perhatikan itu bagaimana kita mengambil data-data yang bagus ya untuk kritik melalui tahap Data yang ini. bagus adalah data yang objektif. Betul, betul sekali, betul sekali. Cuman sekarang itu kalau kita bicara data nih, Mi, data itu kan ada data primer, ada sekunder kan gitu ya. Ini nanti ada kaitannya ketika kita mau bicara terkait dengan kritik dan media sosial. Nah, permasalahan yang sering ya, ini terjadi distorsi informasi. Misalkan si A ngeritik sumber primer si B, kan gitu biasanya ya. Kemudian si A ini dikritik oleh si B, oleh si C, Oleh si C, iya, yang bukan lagi ke sumber primer. Nah, terus si D ngeritik si C gitu. Jadi semakin terdistorsi itu. Semakin melebar Melebar dan akhirnya kemana-mana. liar. Iya, akhirnya. Dan ini juga terjadi di banyak hal. Misalkan kasus FIFA kemarin Israel ya. Kemudian kasus apalagi yang viral-viral itu. Kalau kasus Israel gimana? Israel itu kan sebetulnya terkait dengan bagaimana Israel nggak masuk ke Indonesia kan gitu, ditolak oleh ini. Cuman ya model-model distorsi informasi itu misalkan saya bikin video terkait dengan poin itu. Kemudian ada si C ngeritik saya terkait dengan poin saya. Nah, pada akhirnya nantinya bahasannya itu ke hal-hal yang tidak substansial. Ya. Kayak misalkan Terjadi pergeseran sampai bahasannya itu ada yang gimana nanti keluarganya makan gitu. Keluarga sepak bola itu kan jauh sekali, udah jauh sekali pada persoalan inti. Meskipun ya itu menarik kalau untuk dibahas. Menariknya sih menarik gitu. Cuman secara substantif itu jadi melebar kemana-mana. Ini distorsi di sosial media sebetulnya. Kalau kita mau bahas kritik itu, makanya kalau kita mau ngambil data itu balik lagi ke enaknya itu ke sumber primer, biar nggak ngelebar kemana-mana. Ya. Betul. Dan ini merupakan suatu katakanlah suatu analisa tersendiri ya. Betul. Bagaimana cara mengkritik, menjadikan sesuatu sebagai kritik yang seringkali disebut dengan istilah kritik sosial Ya, gitu betul. Sekali. Dan seseorang menghadapi kritik itu juga akan ternilai juga gitu kan. Tidak hanya si pembuat kritik, tapi orang yang mengoreksi kritik, dia pun tidak bebas kritik. Betul. Dia pun juga akan ternilai. Iya, betul. Jadi orang ini memang orang yang capable begitulah ya. Orang yang capable atau memang hanya sekedar ingin membuat penyesatan opini begitu ya. Jadi kritik itu bagaimana caranya supaya bias ya, supaya tidak terungkap, maka dialihkan. Betul. Dan yang paling gampang untuk saat ini kita bisa lihat di sosmed itu adalah mengalihkan kritik itu ke masalah pribadi. Iya, betul. Ya, ad hominem ya. Menyerang pribadi ya, betul. Seringkali ya. Oke, terus gimana dengan peristiwa Bima? Iya, cukup kalau saya cukup menarik ya, karena efektif sekali itu dari dari seorang TikToker. Kalau dulu kan kita mengasosiasikan TikTok itu negatif ya. Tapi sekarang ketika pasca mengalami rebranding, TikTok itu menjadi kalau orang bilang itu demokratisasi sosial media, kan gitu ya istilahnya itu, karena semua orang tuh bisa viral, meskipun followersnya itu baru 10, baru 20, itu bisa apa istilahnya, bisa viral. Nah, dari situ tergantung kontennya, tergantung jenis kontennya itu punya kontennya itu viralable apa enggak gitu. Viral apa enggak itu, punya nilai-nilai viral apa enggak.
Nah, kalau kita bicara lebih jauh terkait dengan kritik media sosial, ya, eh, di era hari ini sebetulnya ini kan era yang sangat mudah sekali sebetulnya dalam kita melakukan kritik. Karena ada banyak keuntungan. Kalau dulu itu kan untuk mendapatkan satu power suara yang besar, kita itu susah sekali gitu. Ya. Kita perlu audiensi. Saya masih ngalamin tuh dulu ada audiensi, bikin acara, kemudian demonstrasi dan yang lainnya itu untuk mendapatkan opini, ya, mendapatkan opini publik ya. Kalau sekarang kan enggak. Zaman itu udah berubah, udah bergeser, makanya konten itu menjadi satu sarana yang sangat efektif. Nggak cuma efektif, itu murah sekali, murah sekali dan bahkan gini. Sekarang itu satu konten ya yang dibuat oleh influencer itu bisa menyaingi kantor redaksi yang staffnya itu puluhan gitu. Ya. Kalau dibanding artinya murahnya itu benar-benar murah. Memang benar-benar Iya, murah. murah sekali, kemudian borderless juga ya, tanpa ada sekat-sekat. Dan ini ada di satu sisi memang ini penting sekali untuk kita manfaatkan. Tapi ada satu kunci. Apa tuh, Mi? Jadi memang tidak mahal alias murah ya, dan sangat-sangat memungkinkan Betul. ya, untuk suatu topik penting itu diangkat dan diketahui oleh siapapun Iya, begitu betul. ya, terbuka. Iya, Karena yang sekarang teknologi sekarang ini memang tidak ada penguncian ya, betul. terbuka. Jadi siapapun bisa mengetahui itu. Tapi kemudian bagaimana analisisnya ini kan tidak putus di situ. Betul. Bagaimana analisisnya? Nah, yang bahaya apabila penikmat pemberitaan itu ya, atau apa istilahnya ya, itu penikmat pemberitaan itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berpikir yang Iya, netizen jernih. yang Ya. Kalau netizennya qualified, Iya, gitu iya, ya, betul. alhamdulillah ada pembenahan, gitu kan. Tapi kalau netizennya tidak qualified, bisa-bisa Iya. Nah, ini justru, nah jadi kalau itu kan tadi dampak positifnya ya, tapi dampak negatifnya yang nggak jarang diketahui itu yang pertama, di era keterbukaan media sosial itu kan sesuatu, setidaknya ada 3 hal sebetulnya. Ada aspek noisy, bener-bener berisik sekali. Kemudian kalau kita bicara segregasi, ya segregasi itu juga pada akhirnya nanti kita coba bicara tentang algoritma sosial media, itu membelah segregasi. Yang ketiga itu ya tadi distorsi. Ya, ini efek negatif dari semua orang boleh bicara gitu. betul. Ya. Jadi kalau kita bicara aspek pertama, yang pertama itu kan noisy, berisik sekali Umi sekarang itu, Ya. sangat-sangat berisik gitu. Komentar ada peristiwa A yang komentari Dan macam-macam. ya macam-macam dengan semua sudut pandang ya, akhirnya kabur. Itu kan noisy sekali, berisik sekali. Nah yang kedua sebetulnya aspek yang jarang orang diketahui itu segregasi, pemisahan. Jadi ini kan kita ngeritik pakai media yang namanya media sosial. Media sosial itu punya mesin, ya algoritma media sosial. Nah algoritma media sosial itu kan didesain agar orang itu nyaman berlama-lama di media sosial kan. Iya, Ya. betul. Karena dasarnya itu, maka untuk berlama-lama di media sosial itu algoritma itu harus menyuguhkan konten-konten yang hanya sesuai dengan preferensi dari yang pengguna gitu. Nah dari situ ini yang terjadi itu ini juga banyak dibahas ya. Bahkan ada filmnya khusus, Social Dilemma. Nah orang-orang itu menjadi sangat terbelah pandangannya itu karena memang lahirnya dari situ. Dari motif dasar sosial media itu kan didesain agar kita itu nyaman. Nah karena nyaman, maka orang yang seneng konten panci misalnya masak-masakan, itu mereka itu akan dikelilingi dunianya ya seputar masak-masakan ya, terus ya, karena kan sosmed itu menghasilkan perilaku. Ya, jadi cara algoritma itu menilai perilaku kita. Misalkan pertama kita disodorkan konten bola misalkan, kita nggak suka maka kita skip. Itu menjadi penilaian bagi sosial media algoritmanya. Tapi ketika kita disuguhi konten masakan misalkan, kita kita nge-like, kita nonton sampai habis. Nah itu juga menghasilkan perilaku yang unik. Nah perilaku unik lah yang ini dikumpulkan oleh mesin.
yang membuat kita itu lebih spesifik. Iya, jadi menu kita itu nanti Iya. itu. Iya, itu menjadi kita itu menjadi apa ya, orang yang lebih spesifik. Sangat bahkan kita algoritma itu bisa memprediksi kita itu pengen apa gitu. Ya, kita itu senangnya apa. Nah, dari sinilah kemudian ketika ada pola kritik seperti itu, maka segregasi itu semakin melebar. Ya, kenapa kemudian kalau kita flashback ke peristiwa politik misalnya, cebong kampret sampai sekarang itu nggak selesai, karena memang sama polanya ini juga sama yang di Amerika juga kayak gitu kan, sampai-sampai Republik Demokrat itu sampai sekarang ya tetap terbelah gitu, bahkan lebih panas ya. Kemudian Brexit juga dulu kemarin juga sama. Ini gara-gara sosial media itu polanya itu menariknya itu. Jadi ibarat pisau ya. Betul sekali. Pisau itu yang kita perlukan adalah ketajamannya. Iya, betul. Tapi ketika tajam itu dipakai oleh seorang koki, ya, pembuat masakan, Iya, betul. maka hasilnya adalah hidangan. Tapi ketika ketajaman itu dipakai untuk melukai seseorang, nah ini akan terjadi kecelakaan. Iya, betul. Kembali lagi di situ. Iya. Nampaknya kedewasaan berpikir yang perlu sekali. Betul. Sementara di dalam di dalam selera netizen saat ini, mohon maaf kalau Umi melihat bahwa ada kecenderungan untuk senang yang heboh-heboh gitu ya. Budaya pop Budaya pop ya. Iya. Senang yang heboh-heboh dan kemudian ya maaf sudah tidak hanya menampilkan suatu kebijakan betul. atau ending yang baik. Ya. Kadang-kadang justru ending yang kerusak-kerusakan. Betul sekali. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi nampaknya harus ada suatu suatu pencerahan untuk netizen juga. Iya. Jadi kalau membawa proses dunia media sosial dalam satu, misalkan taruhlah yang paling marah itu teori komunikasi, teori komunikasi yang linear gitu, SMRC. Jadi kan orang menerima informasi, ya, itu asalnya dari sumber, kemudian ada pesan, ada channel, dan ada receiver, penerima. Nah, sekarang itu kan yang heboh itu di channelnya. Channel itu medianya gitu loh. Media dunia digital itu menjadi akselerator, ya. Sementara kan sebetulnya kalau kita kembalikan pada hakikat komunikasi, yang namanya sumber informasi, orang yang menyampaikan isi pesan itu kan nggak boleh berubah. Apalagi kita sebagai seorang muslim kan. Seorang muslim itu pesannya dari dulu ya harus sesuai dengan worldview yang keislaman gitu, akidah Islam, sudut pandang Islam. Cuman sekarang itu tantangannya itu bagaimana ketika sumber informasi dan juga pesannya yang akan kita kemas, masuk ke dunia digital, dunia digital yang riuh sekali gitu sekarang gitu. Nah sehingga dari dunia digital itu kan kadang receiver, penerima pesan itu menjadi kadang nggak nangkep gitu, karena banyak distorsi di situ gitu. Nah jadi sebetulnya pada hakikatnya kita itu sebagai manusia itu ya nggak boleh berubah gitu. Cara pandang kita itu sebagai seorang muslim itu harusnya ya punya Islam, punya pedoman itu. Cuman ya ketika lari ke channelnya, ke medianya, nah itu tantangannya di situ sekarang tuh. Dan banyak sekali hal-hal yang cukup mengerikan kalau kita